Oke, sambil kita menunggu temannya. Halo, apa suara saya kedengaran? Ya Pak, kedengaran ya. Oke. Saya minta maaf, saya mengulang-ulang ya, karena jangan sampai saya sudah menjelaskan panjang lebar ternyata suaranya tidak kedengaran di para audiens ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya akan buka pembelajaran kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin bertanya lagi, apakah slide-nya sudah kelihatan di layarnya masing-masing? Iya Pak, kelihatan Ji. Kelihatan. Oke, ya. Terima kasih atas kedatangannya semua. Senang sekali saya kembali mengajar di kelas Anda yang merupakan kelas manajemen D. Kali ini di semester 4 ini saya akan membawakan materi mengenai komunikasi bisnis. Iya, pada pertemuan kita kali ini kita fokus dulu kepada perkenalan mengenai pengenalan tentang mata kuliah ini, ya. Dimulai dari dari apa itu komunikasi bisnis, ya. Ada pengertiannya. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Kemudian apa saja cara penilaian dalam kelas ini, mulai dari poin-poin apa saja yang saya nilai, kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan penilaian dalam kelas ini. Dan setelah itu ya, itu mungkin saya lupa tuliskan dalam slide-nya, yakni apa saja yang menjadi aplikasi apa saja yang digunakan dalam kelas ini atau dalam mata kuliah ini. Oke? Iya. Nah, sekarang saya ingin langsung masuk ke dalam materi dulu. Nah, pertama saya ingin, mungkin Anda pernah mendapatkan kegiatan-kegiatan seperti ini atau situasi-situasi seperti ini, di mana Anda mungkin pernah terlibat atau sementara terlibat dalam suatu organisasi, baik itu organisasi kemahasiswaan, organisasi di luar dari kampus ini, organisasi-organisasi kemanusiaan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pernah melakukan presentasi di depan kelas, seperti misalnya pada saat sebelumnya pandemi, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan mungkin kepada dosennya dan yang berkaitan dengan presentasi. Atau mungkin, maaf, internet kurang stabil ya. Oke. Atau mungkin ada yang pernah ikut beasiswa, ada yang pernah mungkin ikut sekolah kedinasan, kestan, atau tes masuk kerja, di mana di dalamnya ini ada tes wawancara, di mana Anda diwawancarai mengenai apa saja motivasi Anda masuk ke dalam tempat kerja tersebut, atau masuk ke dalam mendaftar dalam beasiswa tersebut, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan semacam contoh yang Anda bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai komunikasi dalam settingan bisnis. Nah, apa itu komunikasi bisnis? Nah, saya slide dulu ke bawah karena ini merupakan pengertiannya dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan yang ini merupakan arti dari pengertian tersebut. Nah, ini komunikasi bisnis ini merupakan kegiatan berbagi informasi antara orang-orang dalam suatu perusahaan yang melakukan kegiatan komersil dalam satu organisasi. Nah, sebenarnya kalau saya mau tambahkan, dilihat dari contoh-contoh yang sebelumnya tadi, bukan hanya dalam komunikasi bisnis itu bukan hanya dalam kegiatan komersil ya, tetapi juga dalam kegiatan nirlaba atau yang tidak perlu menghasilkan laba begitu. Contoh misalnya dalam settingan instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu tidak menghasilkan laba, tetapi lebih berfokus kepada bagaimana pelayanannya itu excellent terhadap masyarakat yang dilayaninya. Kemudian kalau misalnya kita bekerja di dalam settingan organisasi kemanusiaan yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak berorientasi laba, tetapi lebih kepada bagaimana caranya
organisasi tersebut menyalurkan bantuan kemanusiaan, memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan settingan dari contoh-contoh organisasi nirlaba yang tidak berfokus kepada kegiatan komersil. Nah, kembali lagi ke definisi dari komunikasi bisnis itu sendiri. Ada definisi kedua, yakni cara perusahaan untuk memberikan informasi untuk mempromosikan barang dan jasa kepada calon konsumen. Nah, ini kalau misalnya kita suatu perusahaan itu berkomunikasi bukan hanya di dalam perusahaan tersebut, tetapi juga berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar perusahaan tersebut. Mungkin ada yang pernah masuk ke dalam kepanitiaan di mana dia menjadi anggota humas. Nah, tentunya ini merupakan posisi di mana organisasi tersebut ingin berkomunikasi dengan orang-orang di luar organisasi tersebut. Ya, bisa jadi dia berkomunikasinya melalui berbagai macam cara, seperti misalnya iklan. Anda bikin berita melalui website atau Facebook atau Instagram resmi dari organisasi tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari komunikasi eksternal kepada organisasi tersebut. Nah, apa yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan itu adalah ini. Mulai dari dasar-dasar komunikasi, komunikasi dalam organisasi, perencanaan strategi, sampai negosiasi. Nah, caranya kita akan membahas ini nantinya mungkin sampai pertemuan keempat, yaitu presentasi. Itu saya akan menjelaskan secara detail gambaran atau dasar-dasar dari mata kuliah ini. Nantinya pada saat kita masuk ke dalam pembahasan teknologi informasi dan komputerisasi, nantinya akan ada tugas yang diberikan. Tugasnya mungkin bisa jadi sama dengan formatnya yang Anda dapatkan pada mata kuliah yang saya ajarkan sebelumnya, yakni manajemen pemasaran, di mana Anda mungkin akan saya tugaskan untuk memberikan presentasi atau video presentasi. Nah, nantinya saya akan nilai melalui video presentasi tersebut. Nah, atau bisa jadi kita akan melakukan presentasi secara langsung menggunakan aplikasi Zoom. Nah, antara dua ini yang saya ingin yang sementara saya godok dulu, yang mana yang tepat dalam situasi seperti saat sekarang. Oh ya, ketua tingkatnya sudah bergabung? Ekal? Iya, Ustaz. Oh iya, oke. Jadi bagaimana situasinya teman-teman? Apakah kira-kira mampu melakukan Zoom meeting setiap minggu, atau kita jeda begitu mungkin, atau gimana? Pak, bisa aja Pak. Setiap minggu. Ya, halo? Halo? Sesuai jadwalnya gitu Kak. Iya, sesuai jadwalnya. Dan mungkin tidak terlalu lama juga, karena kan ada keterbatasan juga kalau kita pakai Zoom. Kecuali kalau misalnya semuanya punya di akun Google Meet juga. Kalau pribadi tidak, Ustaz. Oh, yang lain selain kita? Oh, silent. Oke, baiklah. Kita fokus saja kepada Zoom karena mungkin tidak yang lainnya tidak ada. Tapi kalau kita menggunakan Zoom nantinya kita akan menggunakan link ini secara berkali-kali. Jadi misalnya kalau saya share link, kemudian waktunya sudah habis, silahkan nanti masuk ke dalam link tersebut kembali pada saat sesi lanjutannya gitu. Tapi nanti saya akan infokan bagaimana tata caranya di pertemuan kedua. Ya. Intinya seperti itu. Setelah saya mengajarkan Anda tentang bagaimana presentasi, nah nanti kita akan membahas nanti saya akan berikan tugas, apakah itu dalam bentuk video atau presentasi. Anda yang melakukan presentasi di pada satu Zoom meeting. Gitu. Oke, sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Oke, karena tidak ada yang menjawab, maka saya lanjut lagi. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana penilaian dalam kelas ini. Ya, jadi hampir sama seperti semester yang lalu, saya melakukan saya membagi ini rata sepertiga ya. Jadi ada kehadiran, itu penilaiannya sepertiga dari nilai totalnya. Kemudian ada ujian tengah semester, sepertiganya juga, dan ujian akhir semester. Nah, seperti yang Anda ketahui, pada pertemuan pada mata kuliah yang sebelumnya saya ajarkan di kelas Anda, ujian tengah semester ini merupakan tugas yang saya berikan tadi. Ya, yang nantinya kita tugas videonya ya. Ya, kali ini juga sama. Ya, nantinya kalau saya berikan tugas, itu nantinya masuk ke dalam ujian tengah semester. Nah, yang mungkin akan berbeda adalah ujian akhir semesternya. Nah, saya masih menggodok, saya masih mau cari alternatif dulu, apakah memungkinkan kita ujian ujian tulis ya, ujian tulis dengan pengawasan via Zoom, atau nantinya kita gunakan penugasan video atau ujian lisan ya, antara itu tiga. Nah, nanti sementara saya pikirkan apa yang akan saya praktekkan atau yang cocok dengan mata kuliah ini, tapi nantinya tetap ini akan menjadi poin penilaian dalam mata kuliah ini. Nah, kemudian tingkatan-tingkatan penilaian dalam mata kuliah ini sama seperti mata kuliah yang sebelumnya. Nah, ini merupakan standar yang sudah ditetapkan dalam universitas kita, di mana kita menggunakan peningkatan seperti ini, ada A, ada A minus, B plus, B biasa, kemudian B minus, dan seterusnya. Ya, usahakan Anda mendapatkan nilai ya minimal C minus lah, supaya bisa lulus di mata kuliah ini, dan pada saat Anda lulus nanti tidak istilahnya bisa Anda gunakan untuk melamar pekerjaan Anda. Ya. Kemudian aplikasi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini itu ada beberapa. Pertama, Lentera Udin. Ya, di sini kita akan gunakan aplikasi ini atau situs ini untuk mengisi daftar hadir. Ya, pertama dia untuk mengisi daftar hadir. Sama seperti mata kuliah yang saya ajarkan sebelumnya, ini sudah bisa diakses mulai jam 1 malam sampai jam 11 malam. Jam 1 pagi sampai jam 11 malam sebenarnya ya. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda mengikuti juga mata kuliahnya, supaya apa yang diberikan itu bisa Anda pahami begitu, dan kalau misalnya ada pertanyaan Anda bisa tanyakan langsung. Kemudian untuk fungsi juga dari aplikasi Lentera ini adalah untuk mengakses materi. Jadi semua materi yang diajarkan, baik itu dalam bentuk PowerPoint, kemudian bentuk video, itu saya upload di Lentera. Ya, jadi selain nanti kalau misalnya ada materi-materi yang saya ajarkan, itu akan saya upload semua ke dalam Lenteranya. Ini kemudian untuk WhatsApp itu kita gunakan untuk media informasi. Bisa juga digunakan untuk media kita berkomunikasi, apakah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada materinya yang kurang jelas atau belum jelas, silakan Anda jawab ke saya via WhatsApp. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan tentang tugas, bukan soal tugasnya, tapi maksudnya bagaimana kejelasan tentang tugas tersebut, silakan Anda juga japri via WhatsApp. Kemudian untuk untuk nantinya kita menggunakan tugas presentasinya, itu nanti bisa jadi saya tetap akan menggunakan Zoom yang akan direkord, nanti diupload ke YouTube. Ya, jadi YouTube dan Google Drive, supaya bisa bagi yang tidak bisa menggunakan YouTube secara online, bisa di-download secara langsung, jadi
bisa di-download secara langsung melalui Google Drive. Kira-kira semuanya sudah punya ini ya, bisa ada aksesnya terhadap ini aplikasi. Halo? Iya, ada, Pak. Ada Ji. Oke. Ngomong-ngomong ini posisinya semua rata-rata ada yang di Makassar? Di kampung Pak. Oh, di kampung ya. Saya ada sebagian di kampung Pak. Oke. Jadi ada yang di Makassar, ada, tapi kayaknya banyak di kampung ya. Ya, kalau saya lihat ini karena kan rata-rata, oh ya, aktif di rata-rata. Cuma ada juga yang sound only, ya, ada gambar, ya masalah ya. Jadi saya khusus bagi saya ya, jangan diaplikasikan sama dosen-dosen yang lainnya. Khusus bagi saya sih tidak masalah kalau Anda pakai tidak menampilkan videonya. Kalau misalnya lagi irit pulsa atau semacamnya, saya tidak masalah ya. Yang penting Anda bisa mendengarkan apa yang saya paparkan pada mata kuliah tersebut, atau mungkin nanti pada saat presentasi yang dibawakan oleh teman-temannya, itu tidak masalah. Tapi yang penting Anda mengikuti secara seksama materi pada hari tersebut. Oke? Oke. Ya, oke. Nah, untuk sebenarnya saya ingin membahas tentang peraturan di kelas ini, tapi kayaknya tidak terlalu aneh ya, karena ya. Tapi yang penting begini, tolong untuk laki-laki ya, ini jadi momok juga bagi dosen-dosen yang lain, karena ya walaupun kita kuliah di rumah, tapi tolong kerapian bagi laki-laki dan perempuannya tolong diperhatikan. Ya, utamanya bagi kita kaum. Ya. Iya, Ustaz. Ya. Iya Pak, ya Ustaz ya. Ya Ustaz. Ya, karena kemarin kan saya dengar-dengar dari Bu Kajur, Kajur, kemudian teman-teman yang lain, kadang-kadang pada saat kita kuliah di kampus, kuliah di rumahnya masing-masing, kita tidak terobatikan yang namanya kerapian, utamanya rambut. Ya, karena bagi saya sebenarnya tidak masalah rambutnya panjang atau pendek, tetapi kita istilahnya mengikuti peraturan kampus. Itu peraturan kampus sengaja dibikin supaya tujuannya kita ini sebagai dosen ingin mempersiapkan Anda pada saat Anda masuk di perusahaan, atau Anda meniti karir, atau Anda memulai usaha. Maka itu punya aturan-aturan tersendiri. Bagus sih kalau misalnya Anda masuk ke dalam Google yang istilahnya tidak terlalu ketat di dalam aturan rambut. Tapi kalau misalnya Anda masuk di BRI, ya tentu ada peraturan tentang pakaian, ada peraturan tentang rambut, dan lain sebagainya. Jadi tolong itu diperhatikan. Oke? Ya, oke. Thank you. Nah, kebetulan karena waktunya sudah mau habis, saya sudahi dulu pertemuan untuk kali ini. Ya, memang cukup singkat karena sekedar perkenalan saja tentang apa yang akan Anda pelajari dalam mata kuliah ini. Tapi sebelum saya akhiri, apakah sudah paham tadi apa yang saya sampaikan? Iya, alhamdulillah Bang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.